Selamat siang, kawan-kawan semua. Eh, Kali ini kita akan bicara mengenai tsunami. Bagaimana kita bisa mendeteksi tsunami atau membuat peringatan tsunami secara dini supaya masyarakat di sekitar pantai bisa punya waktu cukup untuk menyelamatkan diri. Hal yang sangat penting, saya kira, dan kita hari ini akan bicara dengan Pak Yudi Anantasena, Deputi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Beliau ini selama beberapa tahun dengan timnya mengembangkan alat untuk memberikan peringatan dini tsunami. Salah satunya kita sebut, kita pernah dengar mungkin di media, namanya buoy. Buoy gitu, buoy dari kata ngapung ya kalau gitu. Nah, ini yang kita pengen tahu, Pak Yudi. Kita pengen tahu buoy itu apa sih dan apa gunanya, cara kerjanya bagaimana. Itu yang kami ini di masyarakat ingin dengar dari Pak Yudi. Mohon waktunya Pak Yudi ya. Siap, Bangga. Ini jadi kalau bui betul tadi yang disampaikan Bapak, ini bahwa bui itu memang kalau secara harfiahnya kan namanya pelampung, Pak ya. Pelampung ya. Iya, pelampung. Jadi yang terlihat di permukaan memang pelampungnya, jadi memang lebih terkenal seperti ini. Tetapi sebetulnya Pak, untuk tsunami yang dideteksi itu perubahan tekanan air di dasar lautnya ya. Jadi sebetulnya tuh ada sensornya Pak di bawah dasar laut itu, dan itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah sensor untuk perubahan tekanan air di dasar laut. Buoy itu sebetulnya media untuk mengirimkan data dari dasar laut tadi. Jadi data dari dasar laut ke buoy, kemudian buoy itu mengirimkan data melalui satelit ke stasiun penerima kita lah di Jakarta. Kalau boleh saya lihatkan gambarnya sedikit, Pak, boleh Pak ya? Baik, Pak. Sebentar. Nah, ini Pak sebetulnya. Jadi gambar yang sebelah kiri ini kita memang menyebutnya Indabuoy generasi 3 ya. Itu karena kita memang sudah seperti tadi sampaikan Pak Wendy sudah melakukan ini pertama sih generasi pertama pada saat terjadi tsunami Aceh dulu tahun 2006 lah sampai 2009. Kemudian sekarang kita sejak tahun 2019 memulai lagi kegiatan ini dan kita menyebutnya G3. Jadi seperti saya sampaikan ya, yang paling penting dalam pendeteksian tsunami di laut adalah yang kita sebut di Ocean Bottom Unit. Ini yang di bawah nih Pak ya. Yang di bawah dasar laut itu ya. Dasar laut ini mudah-mudahan kelihatannya. Nah, jadi di sini tuh kita memasang ada namanya BPR bottom pressure recordernya. Jadi kemudian ada accelerometer dan baterainya. Di sini tuh kita punya sensor-sensor yang bisa mengukur perbedaan tekanan laut yang tiba-tiba. Jadi kalau tiba-tiba tuh Pak skalanya 3 cm loh Pak. Jadi jangan membayangkan gelombang itu yang puluhan meter puluhan senti bahkan 3 cm pun kalau tiba-tiba untuk di dasar laut itu sudah masuk threshold-nya batas ambang batas peringatan bahwa ada sesuatu terjadi di permukaan. Sensitif sekali ya alatnya. Sensitif Pak, harus sensitif karena kita kan memasangnya nanti di kedalamannya mulai dari beberapa ratus meter sampai ribuan meter, ada yang 4.000, ada yang 3.000. Jadi itu memang sensitif sekali dan perubahan di dasar laut yang sangat sensitif itu nanti di permukaan akan menjadi lebih besar, apalagi kalau mencapai darat Pak ya. Kalau mencapai darat kan makin dangkal Pak ya. Jadi ada gelombang yang terbentur sehingga menjadi tinggi lah. Kita sebut kalau secara ilmiah sih run up itu sebenarnya tinggi tsunami-nya nanti. Nah, tapi kalau di dasar laut itu memang kecil sekali dan itu harus sangat sensitif. Nah, dari Ocean Bottom Unit ini yang di bawah ini Pak, ini dikirimkanlah data yang sudah kita terima kalau kondisi normal kita mengirimkannya per 1 jam saja Pak Wendy. Karena kita memang harus menghemat baterai juga. Baterainya kita merencanakannya 1 tahun ya. Jadi setiap 1 jam aja kalau tidak ada sesuatu yang tadi perbedaan 3 cm itu
Data hanya dikirimkan per 1 jam. Tapi kalau nanti terjadi sesuatu, kita akan mengirimkan per 15 detik, Pak. Oke. Oke, jadi database. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dari sini kita mengirimkan ke buoy yang kuning ini, itu melalui kalau di air itu kan nggak mungkin gelombang elektromagnetik ya, jadi kita pakai sistem akustik, kita mengirimkan data ke buoy. Nah, di dalam buoy ini itu ada yang namanya ini sebetulnya lebih ke arah komunikasi aja. Kita bisa mengirimkannya lewat satelit iridium dan lain sebagainya. Itu bisa lah nama jangan nama brandednya nggak usah disebut misalnya. Sorry. Tapi itu sebenarnya untuk mengirimkan melalui satelit ke stasiun kita di darat. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Apa yang kita sebut tadi Pak, yang disampaikan Ina buoy yang lebih terkenal daripada apa namanya sebetulnya sensornya ya, daripada sensornya yang di bawah. Kurang lebih seperti itu kerja apa namanya cara kerja. Data kita kirim dari dasar laut ya lewat sensor tadi ke atas ke yang tadi di pelampungnya ini di buoy itu ada sistem komunikasi ke satelit. Dari satelit baru kita kirim ke darat lah kira-kira seperti gitu istilahnya. Ya, dari satelit kan bisa ke mana aja, sebagai ke handphone juga bisa, kemana aja bisa terserah kita. Oh, oke. Baik. Baik. Pak ya Yudi, makasih. Kalau gitu cara kerjanya artinya di daratnya itu apa Pak Yudi, diolah lagi kemudian keluarnya itu bentuk nanti ke daerah setempat dikirim lagi, kan ini awamnya ya Pak ya, seolah-olah kita ngelihat apa yang namanya perjalanannya panjang tuh ya dari dasar laut ke atas ke satelit Betul. ke darat station, diolah kemudian ke BMKG kirim lagi berita itu ke pantai, begitu kan ya. Awam bayanginnya wah ini panjang, ini tsunami-nya keburu datang. Tapi kan mungkin enggak ya, karena ini kan ordenya kita bicara gelombang elektromagnetik yang ordenya mungkin nggak sampai second atau gimana Pak Yudi? Betul. Pertanyaan bagus dan harus saya jelaskan. Karena memang ordernya tuh menit Pak, artinya total menit itu gini Pak. INATWS itu adalah program nasional. BPPT hanya bagian dari dalam apa namanya di dalam skema INATWS itu ya, dari program INATWS itu. Jadi BMKG sebagai koordinator nasionalnya mentargetkan 3 menit peringatan untuk apa namanya gempa itu sudah sampai ke masyarakat. Jadi gempa baik di darat maupun di laut Pak ya. Nah kemudian kalau di laut nanti ada mekanisme juga untuk memberikan peringatan mengenai potensi tsunami-nya. Ada beberapa SOP yang dilakukan apa namanya misalnya kalau di darat sih otomatis pasti kalau epicenter itu sebetulnya titik di permukaan bumi, padahal sumber gempanya sih namanya hipocenter. Nah, jarak antara epicenter dan hipocenter itu biasanya kita sebut kedalaman lah kurang lebih ya gambarannya ya. Nah, kalau epicenternya di laut di darat udah otomatis tidak ada gempa. Tidak ada tsunami. Nah, kalau di laut, nah, konsensusnya sebetulnya internasional nih Pak. Pada saat kejadian epicenter di laut, skala magnitudenya itu lebih dari 6 skala Richter, dan kemudian dangkal tuh jangan membayangkan dangkal skalanya ini skala geologi Pak. Jadi dangkal itu 10 sampai 30 di bawah 30 km itu masih dangkal. Oh, gitu. Jadi dangkal itu bukan 2 meter, 3 meter bukan Pak. Nah, itu otomatis BMKG akan memberikan, karena mereka pun punya pemodelan sehingga akan keluarlah potensi untuk menyatakan ini berpotensi tsunami. Kalau lebih dari itu biasanya tidak, karena umumnya juga memang secara ilmiahnya kalau 80 km, 200 km, 100 sekian kilometer biasanya itu memang tidak terjadi tsunami yang membahayakan. Artinya tsunami yang lebih dari setengah meter. Jadi ini juga harus jadi perhatian, Pak. Kalau setiap gempa di laut itu selalu akan menjadi potensi tsunami.
Tapi kita harus memperhatikan juga, kita memberikan peringatan kepada masyarakat kalau tsunami-nya kurang dari 30 cm misalnya, Pak. Berat mana Pak risikonya dengan kita bilang bahwa tidak akan terjadi tsunami kemudian terjadi kepanikan, atau kita bilang terjadi tsunami-nya tidak terjadi tsunami. Biasanya memang kalau 10 cm, 20 cm, 30 cm itu sudah tidak terjadi tsunami lah. Karena memang tidak berdampak, karena itu kurang lebih sama dengan pasang surut. Pak, pasang surut itu bahkan di beberapa tempat kan bisa sampai meteran Pak, 1 meter, 2 meter gitu ya. Jadi praktis sebetulnya tidak akan berakibat buruk terhadap pesisir, karena memang pasang surut pun umumnya berkisar sampai maksimal 2 meter lah, rata-rata sih satu sekian pasang naik dan pasang turunnya. Jadi itu pun jadi pertimbangan untuk menyampaikan potensi tsunami itu ada atau tidak. Itu memang kita punya banyak pertimbangan Pak, karena kita tujuan dari programnya TWS kan semuanya untuk masyarakat Pak ya. Jadi kita harus pertimbangkan juga psikologi masyarakat, selain juga ketersediaan alat-alat alat monitor dan lain sebagainya. Pak, kalau boleh saya berikan lagi gambaran yang mungkin tidak terlalu menarik untuk para kalau podcast itu namanya apa, pendengar atau penonton Pak ya. Ada namanya Perpres 93 tahun 2019, itu nama Perpresnya itu untuk mitigasi gempa dan tsunami. Tapi yang terpenting di situ kita semua negara sudah memberikan tugas kepada kementerian dan lembaga masing-masing untuk melakukan mitigasi bencana khususnya gempa dan tsunami. Kami di dalam Perpres itu dibagi 2 organisasi kecil lagi lah, suborganisasi dari namanya struktur dan kemudian kultur. Kalau struktur ini BMKG sebagai koordinator nasional. Karena jadi kultur ini intinya ada 4 lembaga atau kementerian yang ditugaskan untuk membuat peringatan dini gempa dan tsunami. Kemudian yang kultur yang di bawah ini itu dikoordinasikan sama BNPB dengan segala kementerian lembaga yang terkait untuk memberikan sosialisasi, diseminasi dan informasi kepada masyarakat terhadap risiko gempa tsunami, hingga terhadap juga nanti peringatan dini tsunami. Jadi sebetulnya sudah cukup komprehensif aturan ini, di mana BMKG sebagai koordinator, semua sistem peringatan itu ada di sana nanti, termasuk nanti yang dikirimkan oleh PVMBG ini, lembaga untuk vulkanologi ya, yang institusi yang memonitor gunung apian lah di Indonesia. Mereka itu memonitor mengenai aktivitas gunung api yang khususnya yang ada di laut, apakah menyebabkan tsunami atau tidak, seperti kejadian di Gunung Anak Krakatau tahun 2018. Dan BIG itu mengukur pasang surut di pantai-pantai seluruh Indonesia. Itu juga memang itu akan memberikan tambahan data lah. Memang kalau kita secara eksplisit tadi, kalau dihitung pasang surutnya ya berarti gelombang tsunami-nya datangnya sama-sama juga gitu ya. Tapi tidak untuk satu tempat yang sama. Ini kan tersebar stasiunnya, sehingga bisa di-trace tsunami itu di daerah mana saja, menimpa daerah mana saja. Kalau BPT itu diberi tugas untuk membuat sensor yang ada di tengah laut untuk memastikan adanya tsunami datang atau tidak. Yang tadi salah satu saya sampaikan yang Bui tadi itu Pak. Nanti semua informasi ini akan dikoordinasikan atau dipegang oleh BMKG untuk diserahkan kepada BNPB dan Pemda-Pemda untuk kalau terjadi bahaya tsunami. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, makasih Pak Yudi. Jadi kalau lihat dari penjelasan Pak Yudi barusan itu, mungkin yang saya bisa tarik ini 2 hal ya. Yang pertama adalah bahwa untuk peringatan tsunami ini ada yang sifatnya fisik di sini, dalam arti kata baik sensor, pemodelan, alat untuk komunikasi dan lain-lain. Ada yang di bawah yang sifatnya adalah menyiapkan si masyarakatnya. Karena itu hal yang kultur ya. Itu hal yang sangat penting juga itu. Karena kita di sini berhadapan dengan
waktu yang sangat pendek antara kejadian Betul, betul, dengan betul, tibanya tsunami itu ke pantai. Nah, jadi betul, harus dua-duanya ini Pak ya. betul, Dari betul, alat oke harus tetap canggih, tapi yang mungkin lebih penting nih ya, yang di kultur ini dari betul, segi betul, Pak. masyarakat, kesiapan si masyarakat. Kemudian Pak, ada pertanyaan saya mungkin agak agak ini kali ini agak konyol. Jadi saya tanya karena Indonesia kan sangat luas gitu. Betul. Jadi mungkin kalau kita butuhkan alat untuk mendeteksi seperti tsunami early warning system Hmm, seperti buoy ini, mungkin kita perlu cukup banyak Pak ya untuk betul. mengcover dan apa tuh, baik jumlah, mungkin juga jenis teknologinya, apa gimana itu Pak? Hmm, hmm, hmm. Betul, Pak. Betul, Pak. Memang kalau lihat Indonesia yang sangat luas dan mungkin masyarakat Indonesia sekarang lebih aware ya semenjak tsunami Aceh itu sebetulnya kita sering banget mendengar nama apa namanya Pak, Ring of Fire itu loh, apa namanya Ring of cincin Fire. api gitu. Oke. Nah, Ring of Fire, ya. Bahwa kita tuh dikelilingi oleh apa namanya tumbukan, kalau bahasa geologinya itu ada tumbukan yang penunjaman antara lempeng yang di selatan apa namanya Australia apa sorry Indo Australia, kemudian terhadap yang kita di Eurasia itu, kemudian dari Pasifik. Jadi itu rasanya mungkin semua orang, bukan semua orang, lebih banyak orang lah sekarang yang care ya Banyak terhadap aware ya. api sejak seringnya kita atau sosialisasi tentang gempa tsunami apalagi sejak Aceh. Tentu saja itu tidak cukup Pak. Jadi sebanyak apapun sensor-sensor yang tadi akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga tadi, terutama yang di bagian struktur tadi, yang tidak akan mencukupi. Namun memang BMKG dalam hal ini BMKG itu sudah juga melakukan apa tadi saya bilang, mereka sudah punya model matematiknya atau pemodelan jika terjadi gempa di suatu tempat, maka bisa mengeluarkan decision dari komputasinya, dari apa namanya AI-nya yang mereka punya, machine learning-nya segala macam lah, dari big data dan lain sebagainya itu untuk memberikan peringatan ada tidak tsunami. Terutama memang Pak kalau kita berbicara geologi nih Pak, geologi. Jadi kalau yang gempa yang disebabkan oleh tektonik ya, tektonik tadi hasil lempengnya, tumbukan dan lain sebagainya. Saya kalau bicara ini juga harus ngeliatin gambar lagi kayaknya Pak. Sebentar kalau boleh saya share untuk gambarnya. Jadi agar ada gambaran apa namanya seperti apa sih kondisi Indonesia ini. Nah, ini gambaran umum saja. Ini lebih detailnya pasti lebih rumit lagi Pak. Jadi kalau saya lihatkan apa namanya ini apa namanya icon saya di sini yang kelihatan Pak ya, ada yang bergerak ya. Nah itu sebetulnya kan itu yang namanya ada dua lempeng yang namanya lempeng Indo-Australia, ini lempeng yang menumbuk yang bergerak ke utara nih Pak, bergerak ke utara semua. Sehingga dia garis tanda petik garis tumbukannya lah dari garis tumbukannya, garis pertemuannya antara lempeng yang bawah dengan lempeng yang ini Pak. Ini namanya lempengnya Eurasia, Eropa Asia. Nah, kalau ini kan memang pergerakannya sudah ada pengukurannya lah, GPS ada bahwa kecepatannya itu 7 cm 5 sampai 7 cm per tahun Pak ya. Yang selatan ini bertumbuh ke atas ini itu kecepatannya 5 sampai 7 cm per tahun. Nah, itu bisa dihitung dan bisa walaupun juga tidak tepat ya, karena memang sampai sekarang ini apa namanya gempa tidak bisa diprediksi kapan terjadi secara tepat ya. Walaupun kecepatannya ilmu pengetahuan kita sudah sampai misalnya bisa mengukur kecepatan lempeng ini bergerak, kemudian dan lain-lain, ada seismograf dan lain sebagainya. Tapi tetap tidak bisa mengukur kapan terjadinya. Tetapi dari situ untuk yang daerah-daerah yang ini semua, ini termasuk yang dari Pasifik juga Pak. Nah itu sekarang kalau masang sensor semua kan tentu tidak mencukupi. Makanya itu
BMKG itu membuat model matematisnya. Jadi kalau terjadi gempa di Oh, sekitar sini nanti karena targetnya tuh 3 menit atau 2 menit. Sekarang tuh 3 menit kalau nggak salah, dan mereka tetap akan mencapai target 2 menit. 2 menit itu harus sudah keluar peringatan dini kepada masyarakat. Jadi begitu gempa terjadi, harus ada peringatan dini ke masyarakat pada saat 3 menit tadi itu. Saat ini 3 menit kalau nggak salah. Nah itu datangnya adalah dari perhitungan komputasi itu. Misalnya gempa terjadi di selatan Malang misalnya, kedalamannya 80, magnitudenya 5,8. Nah, nanti akan keluar perhitungan itu, peringatannya gempa di selatan Malang, epicenternya sekian-sekian lokasinya biasanya, kemudian kedalamannya 80 misalnya, terus kemudian magnitudenya 5,8 skala Richter, tidak berpotensi tsunami. Nah, itu langsung keluar. Nah, itu akan keluar seperti itu. Nah, jika di sekitar situ ada buoy tsunami, maka buoy tsunami itu yang mengkonfirmasi apakah ada terjadi tsunami atau tidak lewat ke dalam melewati sensor itu. Seperti itu. Dan kalau ada sensor melewati, nanti tingginya berapa sampai darat berapa, itu nanti yang akan kita tambahkan sebagai informasi tambahan yang akan disampaikan oleh BMKG. oh Pak Yudi, jadi Kalau tidak ada fungsinya si buoy kita ini lebih kepada mengkonfirmasi ya Pak ya? Ya, mengonfirmasi karena dia alat itu yang punya sensor perbedaan tekanan tadi. Ya. Oh, jadi kalau ada gempa, di start pertamanya yang dilakukan adalah lewat simulasi modeling ya. Betul, betul. Yang udah dibangun dengan artificial intelligence oleh teman-teman di BMKG misalnya itu. Kemudian alert keluar, alarm keluar. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan dari buoy ini kita dapat data yang sebetulnya juga kita analisa, nanti mengkonfirmasi apakah tsunami benar terjadi apa tidak. Kalau tidak, alarm itu di stop barangkali. Gitu ya barangkali ya? Ya, betul. Bahkan memang kalaupun misalnya konsep kalau lebih dari 6,5 skala Richter misalnya, terus kedalamannya 40 atau 30, BMKG mengeluarkan potensi tsunami. Tetapi setelah jangka waktu tertentu tidak ada sinyal tsunami melewati buoy tsunami, itu juga bisa di-terminate, bisa di-stop bahwa tidak terjadi tsunami. Itu juga mengkonfirmasi juga kedua. Jadi mengkonfirmasi adanya tsunami atau mengkonfirmasi tidak adanya tsunami. Oh iya, seperti itu kurang lebih. Makasih. Jadi kalau secara umum dengan luasnya Indonesia ini tidak cukup. Nah, itu yang mau saya tanya Pak. Jadi kalau misalnya tadi kan dengan buoy barangkali itu terlalu ada untuk apa ya, atau terobosannya karena nggak cukup semua, mungkin ada teknologi lain apa yang mengkomunikasikan antara yang sini pakai buoy, yang sini pakai teknologi apa untuk mengcover sebanyak mungkin, tapi di sisi lain masih kita bisa afford lah dengan harganya yang mungkin nggak terlalu mahal. Apa gimana, Pak? Betul. Jadi kalau teknologi memang kita tetap berupaya lah untuk menghadirkan teknologi yang bisa membantu untuk peringatan dini tsunami. Beberapa alasan sih memang sebetulnya. Seperti buoy tadi, Pak. Buoy tadi punya kelemahan sampai saat ini yang terbesar adalah vandalisme, Pak. Vandalisme itu artinya kita memasangnya di laut terbuka sana, yang tidak ada pengawasan. Walaupun Pak, itu tuh sudah memasang beberapa backup, terutama positioning. Jadi kalau sistem besarnya itu yang tadi kita kan mengirimkan data positioning, data tekanan, data segala macam itu ya ke darat lewat satelit itu. Itu kalaupun itu dirusak Pak, kita punya independent GPS lah. Artinya kalau buoy itu dirusak, misalnya ada yang berniat merusak kemudian akan membawa ya, itu masih bisa mengirimkan sinyal buoy-nya akan terbawa kemana gitu. Sehingga kita bisa tetap men-tracking buoy-nya kemana walaupun datanya sudah tidak ada gitu ya, data pressure-nya tadi. Kita sudah melakukan itu Pak, kita juga sudah menambahkan ICE. ICE itu sebetulnya
untuk menginformasikan kepada kapal-kapal yang lewat di sekitar situ bahwa di situ ada sesuatu, ada buoy, sehingga jangan sampai tertabrak misalnya. Kita sudah melakukan itu semua. Namun memang sampai saat ini kehilangan itu masih ada, presentasinya masih cukup tinggi lah ya, masih cukup tinggi kehilangan buoy itu, sehingga akhirnya kita salah satunya berupaya untuk membuat teknologi lain yang kami sebut cable based tsunami meter. Intinya sama seperti tadi Pak, seperti buoy. Yang membedakan adalah sekarang untuk poin untuk transmisi datanya. Kalau tadi di buoy yang sangat atraktif lah kalau di laut gitu dan tidak terlihat, tidak terjaga gitu. Nah, kita ingin menarik kabel dari sensor yang kita pasang di laut, tengah laut sana itu ke darat. Sehingga nanti transmisinya itu adalah dari BTS lah seolah-olah ya. Nah, kita menyebutnya power house atau landing point-nya, landing station-nya itu. Nah, itu baru kita kirimkan lewat satelit ke stasiun kita di Jakarta atau di jadi nggak ada lagi yang mengapung di atas permukaan laut yang cenderung untuk diganggu itu. Cenderung untuk atraktif dan diganggu. Pak, ini dari data kami ya Pak ya. Data kami kan kita pakai AIS, kita pakai GPS dan lain sebagainya. Jadi kita tahu di buoy kita tuh pada saat tertentu ada kapal-kapal lain tidak, banyak kapal-kapal lain tidak. Dan itu kadang-kadang berkorelasi pada dengan data yang baik dan tidak baik yang kita terima. Jadi kita memang memprediksi juga, sering juga buoy itu dijadikan tempat tambat, Pak. Tambat. Sangat menarik memang buoy itu, apalagi warnanya. Pertama kita sesuatu yang agak apa ya, dilema Pak. Buoy itu pernah kita bikin warnanya abu-abu Pak, biar nggak kelihatan Pak. Biar kamuflase. Tapi kalau ketabrak kan nanti risikonya orang bilang, saya nggak tahu orang buoy-nya warnanya abu-abu nggak kelihatan gitu. Akhirnya kita bikin warnanya merah putih Pak, terus kuning biar kelihatan atraktif. Tapi karena atraktif dari jauh kelihatan. Lewat ini, ya itulah harus kita pikirkan dengan baik hal-hal seperti itu. Nah, selain tadi, kalau boleh saya kembali ke teknologi tadi Pak ya, karena pertanyaannya biar kita lebih fokus ke teknologinya, kepada teman-teman semua yang mendengarkan ini, yang melihat ini. Kami di BPPT tentu saja sebagai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi juga ingin selalu mengembangkan kemampuan kita sendiri, kemampuan teknologi untuk bangsa. Nah ini kalau di sebelah kiri ini tadi yang saya sampaikan Bu ya. Jadi yang ini namanya, yang tadi saya bilang obu itu yang di dasar laut itu kurang lebih dasarnya komposisinya seperti ini nih, yang sebelah kiri atas ini ya. Jadi ada pemberat, kemudian ada sensor-sensor itu di dalam bola ini, glass sphere ini. Ini hanya di dalamnya ada bola kaca yang tahan tekanan yang sampai kedalaman 4.000 masih. Kemudian ini namanya acoustic release Pak ya. Jadi nanti kalau baterainya habis atau segala macam, kita akan merilis lewat sensor ini, terus kemudian bola-bola ini, makanya kenapa bola-bola ini? Karena bola-bola ini nanti akan naik ke permukaan, untuk kita ambil, kita ganti. Sementara sinker ini, pemberat ini, yang merah ini akan tetap terbuang di dalam, karena sinker ini fungsinya untuk membawa dia duduk ke bawah ya. Jadi nanti itu seperti itu kurang lebih. Cara kita merilisnya untuk menggantinya setiap tahun. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan dari buoy ini ke satelit, kemudian satelit ke kantor, itu sudah sah. Nah, kemudian yang tadi saya tekankan, yang obu ini seolah-olah sekarang jadi ini nih obunya Pak, yang di kanan ya Pak, di kanan tengah ini ya. Kemudian kita tariklah kabel Pak sepanjang kita butuh ya, saat ini bisa 60, bisa 100, bisa 200 ke darat. Kabel bawah laut ya. Kabel bawah laut sampailah darat. Kemudian di stasiun daratnya kita mengirimkan data ke satelit, kemudian ke kantor. Nah itu samalah, prinsipnya sama dua ini Pak. Yang berbeda medianya aja, media untuk aplikasi. Nggak ada yang mengapungnya itu yang betul Bapak. Nggak ada yang mengapung dan nggak ada yang menarik perhatian. Tapi memang karena kabel Pak dan jaraknya juga. Oh ya, satu lagi yang penting Pak, saya lupa menyampaikan. Sensor ini kan penempatan di lautnya itu harus mempertimbangkan juga tadi selain tadi misalnya kalau kita targetnya adalah tumbukan lempeng yang tadi itu Pak yang saya terangkan itu jangan terlalu dekat di situ, tapi kita memang targetnya ke situ. Artinya kalau di dekat situ tuh kalau ada tumbukan, ada gempa itu bisa ada longsor dan bisa
menimpa sensornya juga. Iya. Kemudian kita juga harus memperhitungkan, sebetulnya intinya sih makin jauh dari pantai makin bagus Pak ya, karena kita punya waktu yang tadi sampaikan Pak Wendy. Kita punya misalnya kalau katakan 200 km, sementara kecepatan tsunami itu 600 km per jam Pak ya. Sehingga kita punya waktu 20 menit Pak. 20 menit untuk peringatan dini pada saat tsunami menuju melewati titik itu sampai menuju darat. Nah, itu merupakan juga salah satu pertimbangan yang harus kita pikirkan matang-matang, penempatan lokasi sensor tadi ini, sensor yang ini ataupun yang ini. Itu sama harus mempertimbangkan itu. Makin jauh makin bagus, tapi juga makin jauh itu artinya jangan terlalu dekat juga dengan sumber yang memang akan kita target, sumber sebagai sumber terjadinya gempa atau longsoran di laut. Karena sebetulnya kan tsunami itu terjadi gempa, terjadilah longsoran, terjadilah perbedaan volume di massa air laut, dan kemudian ada penurunan, kemudian akan kembali lagi mengembalikan ke situasi awalnya. Pada saat mengembalikan situasi awal, tentulah pantai itu kena juga imbasnya karena ada penurunan dan penaikan air laut. Nah, sekarang saya ingin kembali ke kabel ini. Berarti kita kan harus pasang yang jauh-jauh tuh Pak, 200, 100 km dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya kepada biaya Pak. Jadi biaya itu sangat lebih tinggi dengan inabul. Tetapi keamanannya, kemudian pemeliharaannya relatif sangat lebih murah sih sebetulnya. Tapi kalau kita menghitung waktu sampai 10-15 tahun, jadi lebih murah daripada buoy. Misalnya seperti itu Pak ya. Karena kalau di buoy ini, baterai kan harus kita ganti Pak setiap tahun. Dan itu juga biaya kapal karena masang dan lain sebagainya. Padahal kalau pakai InnoCBT, kita power, komunikasi dan lain sebagainya itu disuplai dari darat Pak. Dari darat aja ya. Jadi insya Allah kalau tidak ada kerusakan teknis di kabel maupun di obu, itu sebetulnya maintenance lah, free maintenance bahkan mungkin kita. Iya. Ya seperti ya, jadi itu teknologi kenapa kita pakai CBT. Nah, kemudian teknologi lain kenapa kita, nah ini kalau teknologi ini namanya CAT itu Coastal Acoustic Tomography. Sebetulnya ini teknologi ini adalah untuk memonitor suatu selat tertentu Pak ya. Selat deh. Jadi selat ya. Jadi sensornya itu minimal 3, dia harus triangulasi soalnya Pak. Misalnya ini selat selamat harus ada 1, 2, 3. Jadi dia harus punya minimal segitiga ya. Kemudian kalau segi 4 lebih bagus, segi 5 lebih bagus, segi 6 lebih bagus. Pokoknya dia harus ada jadi segitiga, segi 4 atau pentagon atau oktagon sepertinya, sehingga dia punya pemodelan arus yang masuk melalui selat tersebut yang kita monitor. Nah, itu arus yang sehari atau yang biasa atau daily lah yang umum sehari-hari, itu kan pasti punya model tertentu atau punya pola tertentu Pak ya. Nah, bahkan dari musim ke musimnya juga kita bisa mengetahui polanya. Tapi kalau ada tsunami pasti kan lebih besar, ada threshold. Nah, itu kita akan mengambil dari sisi situ untuk peringatan dini tsunami-nya Pak. Ini memang baru Pak. Ini bahkan sebetulnya di dunia pun baru kita yang memulai ini Pak. Tetapi ini kan teknologinya sebenarnya dari Jepang Pak. Dan kita sudah berkoordinasi lah dengan para profesor di sana juga memungkinkan untuk hal seperti itu. Tapi yang ini baru di Indonesia dicoba. Kalau bisa ini lebih murah ya Pak ya? Lebih murah dan lebih aman karena ada di pantai. Tapi sebetulnya ini sama dengan pasang surut tadi Pak. Kalau tsunami-nya lewat situ berarti udah lewat situ juga gelombangnya gitu Pak. Iya. Jadi memang ini jadi ini sebetulnya bermanfaatnya gini. Ini mungkin tidak bermanfaat langsung pada area yang dipasang alat ini. Tetapi misalnya untuk area yang berikutnya itu akan sangat bermanfaat karena misalnya kita pasang di Selat Makassar di utara sana Pak ya, di antara Tarakan misalnya. Kalau di situ tsunami-nya lewat, berarti kan yang di selatan Palu, Makassar itu dapat manfaat lah seperti beritanya lah. Beritanya seperti itu Pak. Ya. Tapi yang di titik itu udah terjadi.
yang di atasnya memang sudah terjadi, yang dipasangin itunya Pak, yang dipasangin alatnya itu. Karena ini memang sensor ini kan seperti saya sampaikan tadi, baik Inabu, Inasib itu tuh ya memastikan tsunami-nya lewat situ Pak. Jadi mau tidak mau ya seperti itu Pak. Iya. Di daerah yang dipasangin sensornya itu memang jadi sebagai penanda saja, tapi sudah keburu datang di situ. Iya. Karena tadi seperti yang Pak Yudi katakan ya, itu rupanya tsunami kecepatannya itu sampai 600-an kilometer per jam ya Pak ya? Ya, sama dengan pesawat. Betul Pak, ya lebih rendah sedikit dari pesawat lah. Pesawat, tapi kurang lebih segitu Pak, rata-rata 500-600 km per jam. Jadi memang kita berkejar-kejaran dengan waktu yang sangat sempit ya. Betul. Sangat penting. Makanya tadi juga untuk peringatan yang dari BMKG untuk mengeluarkan potensi tsunami, itu juga sangat penting dan harus diambil daripada misalnya tidak memberikan peringatan tsunami, tsunami datang karena waktunya sangat pendek. Ya, waktu pendek 15-20 menit itu sangat pendek Pak untuk bayangkanlah untuk memobilisasi masyarakat sangat pendek. Pak Yudi, makasih sekali penjelasannya. Ini yang terakhir kira-kira program ke depan dan kemudian mungkin ada harapan Pak Yudi untuk keberhasilan program Tsunami Early Warning System ini seperti apa Pak Yudi? Iya Pak, jadi sebetulnya yang terpenting dari program-program untuk peringatan dini ini atau program apapun lah Pak ya, sebetulnya konsistensi dari kita semua. Kita semua tuh tidak hanya pemerintah, tidak hanya instansi pemerintah, tidak hanya pegawai pemerintah, tetapi semua kita semua, terutama masyarakat juga, masyarakat dan lain sebagainya. Kami di BPT hanya bisa melakukan sedikit daripada banyak hal yang bisa kita lakukan, Pak. Iya betul. Ya, artinya masyarakat juga sebetulnya semua bisa berkontribusi dan punya manfaat lah untuk mitigasi bencana ini. Bukan bahkan sekecil apapun lah, misalnya waktu di Selat Sunda waktu itu kita bisa melihat beberapa hal yang viral, misalnya penanaman pohon di pesisir pantai dibandingkan dengan sebelahnya yang tidak ditanamin pohon, Pak. Itu kerusakannya bisa dilihat. Waktu itu bisa dibandingkan. Itu sangat cukup viral sih kalau kita waktu itu. Nah, hal-hal seperti itu juga sebetulnya memberikan pelajaran buat kita bahwa untuk mitigasi bencana itu semua orang bisa berkontribusi. Semua orang, Pak, semua orang. Namun memang ya kami punya keterbatasan. Ini bukan excuse lah, Pak. Kita punya keterbatasan ya, Pak. Jadi saya coba share lagi. Iya, Pak. Ini Pak. Jadi dengan keterbatasan pemerintah dan lain sebagainya, memang kami hanya akan sampai 2024 itu kurang lebih memasang seperti ini, Pak. Seperti ini. Jadi kalau yang warnanya kuning ini Naboy, jadi nanti ada di Nias ada satu, di Bengkulu ada, Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau, kemudian ini Cilacap. Kita namakan Cilacap karena di dekat yang kota terdekat, tapi ini jauh juga, terdekat itu 100-200 km juga sih. Tapi kita harus menamakan, daripada kita menyebut nomor, kita menyebutnya nama Malang, Denpasar, kemudian lain sebagainya. Nah kemudian kalau yang Inasidik itu kita nanti akan juga memasang. Kita sudah memasang disebutnya di Sipora, tapi masih belum berhasil baik. Kita datanya pernah ke sana, berfungsi beberapa bulan, tapi saat ini masih ada kendala. Nah, tapi tahun ini yang akan kita maksimalkan adalah di sini nih, Labuan Bajo dan Rokatenda. Nah, ini juga khusus untuk Rokatenda, itu kita targetnya adalah untuk memonitor gunung api di Rokatenda. Nah itu yang BMKG pun tidak punya pemodelan untuk itu, Pak. Kalau untuk tektonik tadi kita punya pemodelan matematisnya. Kalau untuk gunung api kelongsoran seperti Gunung Anak Krakatau itu tidak punya. Sehingga memang itu sementara ini satu-satunya memang harus ada sensor ya untuk karena itu silent, Pak, benar-benar silent tsunami. Pada waktu itu memang nggak ada yang sangka ya. Betul silent tsunami. Jadi itu juga menjadi target. Jadi ada beberapa target, ada beberapa kepentingan, tetapi kemampuan kita tidak cukup banyak.
Nah, inilah semua yang akan kita pasang sampai 2024. Ini tahun 2000, sekarang 2021 ini kita akan memasang yang 7 ini, Bu ini khususnya ya. Kemudian di sini kita akan pasang juga 11 tahun ini sebenarnya kita akan pasang 11. Jepang sama di Sumba, kemudian ada di sekitar sini. Kalau si Indah CBT hanya kita pasang 2 di sini. Kemudian untuk tomografi kita pasang di Selat Lombok. Sisanya mudah-mudahan bertahan ke depan. Namun memang ini juga perlu konsistensi dan apa namanya tidak ya konsistensi. Saya jangan sampai melupakan upaya mitigasi ini hanya karena setelah ini misalnya tidak ada tsunami lagi, tidak ada gempa lagi yang besar ya. Karena kalau gempa yang kecil 4, 5 itu setiap hari terjadi. Jadi teman-teman semua dengan sini kalau gempa terjadi 2 skala Richter, 3 skala Richter, 4 skala Richter, terus di Indonesia mah setiap hari ada 4, 5 kali terjadi. Tapi yang harus kita waspadai adalah gempa yang di atas 6. Iya. Atas 6, itu yang di laut ya, mohon maaf. Tapi kalau sumbernya di darat 5 pun juga sangat berbahaya. Seperti Palu, di Opak dulu ya, di Jogja itu juga. Karena itu sumbernya di darat, jadi di atas perlu. Nah ini saya juga ingin menyampaikan Pak Wendy mungkin terakhir untuk bahwa data buoy yang kita pasang ini, yang di bawahnya ada buoy Malang, buoy Denpasar, buoy Selat Sunda itu, setiap hari itu memberikan data seperti ini. Jadi seperti pasang surut ya, sinusoidal ya, naik turun. Ini sama, karena ini memperlihatkan bahwa di dasar laut pun, kedalamannya sekitar ribuan nih, 2.000, 3.000 dan bahkan di Denpasar itu lebih 4.000, hampir 4.000. Jadi tetap sinusoidal. Ini memang skala vertikalnya kecil banget, tapi ini memperlihatkan bahwa di bawah pun di dasar laut itu sama dengan di permukaan laut ada pasang surut. Normalnya seperti ini Pak. Jadi kalau ada situasi normal ini per jam, data per jam beberapa hari kita ambil. Namun yang kemarin pada saat itu pada saat 14.00 Buoy Malang menerima jalanan gelombang dari gempa Malang yang terjadi pukul 14.00 ini yang diterima sebagai alert system karena di situ ada tiba-tiba ada perubahan melebihi threshold dari tekanan sensor yang di bawah di dalam buoy kita, obu kita. Namun alhamdulillah ini sebagai alert atau tanda pertama dari terjadinya gempa. Kita menunggu waktu itu sampai alert berikutnya apakah terjadi tsunami atau tidak, ternyata tidak terjadi dan alhamdulillah memang tidak terjadi gempa, tidak terjadi tsunami di pantai sekitar Malang dan seterusnya. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan bahwa kita memang sudah bekerja dan ini bekerja itu Pak kayak resto yang 24/7 itu Pak. Jadi kita mengamati ini harus 24 jam 7 hari tidak ada libur Pak. Jadi yang ini pengamatan ini ada di yang saya sampaikan di kantor kami di Tamrin itu, yang nanti juga berinteraksi langsung dengan BMKG dan itu kita jaga 24/7. Jadi ini nonstop selama setiap hari kita tidak ada libur untuk. Nah, kita nggak tahu kapan terjadinya ya Pak ya. Betul Bapak. Saat bisa. Suatu saat bisa terjadi seperti itu. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan sih bisa membuat membuka sedikit wawasan lah kepada kita semua. Ini bukan hal mudah, tapi kita semua bisa berkontribusi untuk memitigasi terjadinya tsunami, gempa juga. Minimal kita sekarang kan zaman seperti inilah, zaman digital ya Pak ya, browsing mengenai memang tidak mudah. Ya. Itu Pak sementara Pak. Terima kasih Pak Yudi. Tapi jadi intinya dari penjelasan Pak Yudi ini kita tahu lah ya, sekalipun kita berusaha dari sisi teknologi sudah dengan biaya yang cukup besar, effortnya cukup besar, tapi kita tentunya masih banyak sekali keterbatasan teknologi dan kita tidak bisa mengandalkan hanya teknologi. Tadi Bapak bagus sekali menggambarkan itu ada struktur, ada kultur. Pada akhirnya yang di bawah ini yang kultur ini, jadi partisipasi masyarakat itu justru malah mungkin lebih penting ya, lebih sangat penting. Betul.
Nah, ini suatu hal yang menunjukkan bahwa apa ya, terutama kita dealing dengan fenomena alam. Ya, tsunami ini kan fenomena Betul. alam, gelombang yang sangat tinggi yang terjadinya sangat tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, kemudian waktunya juga sangat sempit gitu. Kita berusaha dengan teknologi, dan bukan hanya di kita ini kan, di dunia Ya, juga, bahkan di Jepang yang sangat modern ya, pun juga belum bisa terlalu maju juga, belum betul. mendeteksi betul. Karena keterbatasannya seperti itu. Hingga di negara-negara lain juga sangat tergantung kepada apa ya namanya tadi yang bawah apa kata, sekali lagi saya katakan tuh yang kultur tadi. Jadi partisipasi masyarakat, awareness dari masyarakat, terus kemudian juga apa ya namanya kearifan lokal ya Pak ya. Betul, Kearifan betul, lokal. Tadi betul. Bapak katakan tadi itu ada pohon di sini, gitu, Hmm. hal seperti gini. Ya, pada akhirnya kita kombinasikanlah semua, namanya kita sebagai manusia berupaya semaksimal mungkin. Ya, akhirnya yang di atas juga yang menentukan. Betul. Terima kasih banyak Pak Yudi. Tidak Sama-sama. hanya kepada kita, kepada masyarakat, mungkin kita bisa jadi lebih paham dan juga lebih bisa membantu sama-sama timnya Pak Yudi. Nanti buoynya juga tidak diganggu-ganggu terus gitu. Iya, Lihat betul, Pak. ada barang aneh di laut itu, iseng aja. Dalam bukan untuk apa-apa, bukan maksudnya, atau mungkin hanya iseng itu yang Ya, 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 ternyata dampaknya begitu besar gitu. ya, ya. Pak Yudi, terima kasih ya. Semoga Sama-sama, Pak Wendy. sukses dan teman-teman di BPT dengan program Tsunami Early Warning System-nya dan mengembangkan teknologi-teknologi yang terus yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Makasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon maaf nih. Sama-sama Pak. Saya akhiri ya Pak ya. Ya, Pak.